Di part sebelumnya, Yitian berhasil menyelamatkan Yuling di Laut Mati. Setelah itu, ia mendapatkan 10 botol darah monster tingkat tinggi yang ia dapat secara cuma-cuma. Yitian yang meminum semua darah monster itu tersenyum karena berkat darah monster itu Yitian sekarang bukanlah seorang pejuang biasa, melainkan seorang kelas warrior elite yang mempunyai kemampuan 100 kali lipat dari sebelumnya. Kemudian, tak terasa 4 bulan telah berlalu. Kini Yitian sedang berjalan untuk mengambil sebuah kemampuan yang bernama Nutricula. Di tengah perjalanannya, Yitian menemukan beberapa kuburan, seperti kuburan si paman tua dan orang-orang yang sudah rela berkorban. Gadis ini, dia masih mengingat semua dengan jelas, semua kenangan manis bersama teman-temannya. Karena itu, ia rela membuat ini semua sebagai tanda penghormatan terakhirnya. Aku yakin ini akan terasa sangat sulit dan juga sakit. Yuling, kau ternyata orang yang baik. Di saat Yitian sedang melihat makam-makam itu, ia pun melihat sebuah payung hitam yang sebelumnya digunakan oleh si paman tua. Yitian yang tertarik mencoba mengambilnya dan membuka payung tersebut. Di saat Yitian membuka payung hitam itu, ia sedikit terkejut karena ternyata payung itu bukanlah payung biasa, melainkan payung yang bisa menahan semua genangan air. Lalu Yitian pun menggunakan payung tersebut untuk menyelam, yang membuat Yitian bisa bernapas dan bergerak dengan sangatlah bebas. Item ini sangat berguna. Kemudian Yitian pun bergerak dengan sangat cepat ke dalam Laut Mati. Sesampainya di dalam air, Yitian pun mengaktifkan bakat bayangan untuk berjaga-jaga dari berbagai macam serangan. Setelah mengaktifkan bakat bayangan itu, benar saja sebuah notif pun muncul. Nama monster gurita harimau, kekuatan monster tingkat menengah. Apa? Monster ini besar sekali. Tak kusangka ada monster sebesar ini di Laut Mati. Namun, bukan monster itu yang aku cari. Baiklah, kalau begitu, aku harus segera menyelam lebih dalam lagi. Sesampainya di dasar laut, Yitian pun mencoba mencari monster buas Nutricula. Menurut informasi yang diterima, seharusnya monster itu sekarang ada di sekitarnya. Di saat Yitian sedang mencarinya, tiba-tiba sebuah serangan cepat pun muncul yang berhasil Yitian hindari dengan sangat sempurna. Baru saja Yitian ingin melihat makhluk itu, sebuah notif pun muncul kembali. Nama monster Nutricula, bakat monster tingkat tinggi. Wah, akhirnya itu dia monster buas Nutricula. Nutricula yang melihat Yitian di hadapannya kembali menyerang. Akan tetapi Yitian berhasil menebasnya dengan sangat mudah. Di saat tangan tentakel Nutricula menghilang, tiba-tiba tangan itu kembali seperti semula, seperti tidak ada yang terjadi. Wah, itu dia kekuatan penyembuh tingkat tinggi Nutricula. Nutricula yang tak terima tangannya terpotong kembali menyerang Yitian. Namun Yitian mencoba menahannya dengan tangan kosong agar bisa menyentuh monster buas itu. Baru saja Yitian menyentuhnya, sebuah kekuatan tingkat tinggi pun tersalin. Ya, akhirnya aku mendapatkan kekuatan gila Nutricula. Di saat Yitian menahan serangan itu, Yitian pun harus terpental, yang membuat ia kehilangan beberapa oksigen di tubuhnya. Yitian yang mencoba memberikan sebuah perlawanan tiba-tiba terkejut karena semburan tinta beracun Nutricula mengarah kepadanya, yang membuat tangan dan payung Yitian rusak begitu saja, yang otomatis membuat Yitian tidak bisa lagi bertahan lama di dalam Laut Mati. Gawat, aku tidak ada waktu lagi. Di saat momen yang cukup membagongkan itu, tiba-tiba mata Yitian pun dibuat tak percaya karena banyak sekali notif yang muncul. Monster buas Nutricula, monster buas Nutricula, monster buas Nutricula. Yang itu artinya bukan hanya satu monster saja, melainkan banyak sekali monster Nutricula yang ada di hadapan Yitian. Sial,
Aku tak mungkin bisa menang jika harus melawan mereka semua. Lebih baik aku pergi, karena aku sudah berhasil menyalin kekuatan mereka. Di saat Titian melihat segerombolan monster Nutricula, Titian pun mencoba melarikan diri sampai ke permukaan laut mati. Sesampainya di permukaan, monster itu pun masih mengejar. Akan tetapi, Titian dengan sangat mudah dan leluasa menggunakan bakat kecepatan untuk bisa lari menjauhi monster tersebut. Setelah cukup jauh berlari dan merasa aman, Titian pun duduk sebentar. Baiklah, ayo kita mulai menggabungkan kekuatan penyembuh tingkat tinggi Nutricula. Ayo, gabungkan. Setelah menggabungkan kekuatan itu, tubuh Titian sedikit merasa kesakitan. Sepertinya tubuh ini sudah mulai terbiasa dengan rasa sakit penggabungan. Lalu penggabungan bakat pun berhasil. Nama Titian, bakat kultivasi tingkat menengah, bakat kecepatan tingkat memula, bakat berpedang tingkat menengah, bakat bayangan tingkat memula, dan bakat pemulihan tingkat tinggi. Wow, proses penggabungan kali ini lebih cepat dari biasanya. Sial, tanganku ini terkena racun Nutricula. Jika aku orang biasa, pasti sebentar lagi akan mati. Baiklah, kalau begitu, ayo kita coba. Bakat pemulihan diaktifkan. Dan tangan Titian pun sembuh dalam sekejap mata. Lalu Titian pun mencoba memukul beberapa kali tebing yang ada di sekitarnya. Yang alhasil tak ada satu goresan pun terlihat di tangan Titian. Bakat ini sangat mengerikan. Namun dari semua bakat yang kumiliki, semua hanyalah kekuatan support saja. Aku harus memiliki bakat yang kuat untuk menyerang. Lalu setelah itu Titian pun kembali ke rumah, di mana seperti biasa rambut panjang Titian dipotong-potong oleh adiknya Yeyu. Yeyu yang memotong rambut Titian memarahinya karena Titian selalu pergi sangatlah lama. Di saat Titian sedang memotong rambut, Titian menyempatkan dirinya untuk membaca buku monster guna untuk mencari bakat tingkat tinggi yang Titian perlukan. Di saat ia membaca, ia menemukan Defense Power Monster Semut. Wow, sepertinya ini akan sangat menarik. Bagaimana? Apakah ini akan menjadi pilihanku selanjutnya? Setelah selesai memotong rambut jabrik itu, seperti biasa, Titian kembali ke toko Yuling untuk mencari barang yang ia perlukan. Hei Titian, akhirnya kau kembali. Xiaoyu, bisakah aku meminta mayat utuh monster Defense Power? Monster semut itu. Kami tidak mempunyainya Titian. Tapi aku mempunyai informasi yang berkaitan dengannya. Kalau begitu, beritahu aku Xiaoyu. Titian, kau bisa mendapatkannya di Lin Handbase. Mereka selalu mengkoleksi banyak sekali monster hewan di sana. Tunggu, bukankah Lin Handbase milik keluarga Steelfang? Ya, kau benar sekali Titian. Tapi ku dengar sebelumnya ada sebuah tragedi di mana cucu dari keluarga Mo terbunuh dan keluarga Mo mencurigai keluarga Steelfang. Tapi ku dengar keluarga Steelfang kan diserang. Kau benar. Akan tetapi keluarga Steelfang membuat kesepakatan dan menyelesaikan kesalahpahaman tersebut oleh keluarga Lin. Begitu. Jadi seperti itu. Aku rasa masalah besar sebentar lagi akan segera terjadi. Ini dia Tuan Titian. Apa ini? Ini adalah tiket partisipasi untuk masuk ke dalam acara base yang mereka adakan. Sebenarnya sih ini untuk nona kami, tapi nona kami sedang sibuk. Dengan tiket masuk base perdagangan, kurasa bukan masalah bagimu untuk bisa menemukan monster semut Defense Power. Baiklah, jika kau memberikannya, saatnya untuk aku beraksi. Lalu tak lama berselang, sebuah acara besar pun dimulai, di mana banyak sekali warrior tingkat atas berkumpul. Orang-orang ini pasti begitu kuat. Aku harus tetap waspada. Itu dia Ling Ningzi, ketua dari keluarga Lin yang berhasil menengahi keluarga Mo dan Steelfang.
Terlihat juga kedua ketua keluarga Mo yang sedang berdiri di belakangnya. Hei kalian semua, selamat datang di acara pemburu hewan buas. Hahaha, orang-orang Mo yang bodoh, akhirnya kita bertemu kembali. Lalu sebuah informasi terdengar jika pemburuan untuk kali ini sangatlah spesial. Apapun item yang para pemburu dapatkan, maka semua itu akan menjadi miliknya. Kemudian, barang siapa yang mempunyai item yang lebih banyak, maka dia akan mendapatkan hadiah tambahan. Untuk kelas warrior akan mendapatkan 20 botol darah monster tingkat menengah dan uang sebesar 2 juta. Untuk kelas warrior elite dan menengah akan mendapatkan 3 darah monster tingkat tinggi serta uang cash 10 juta. Jadi semuanya, ayo kalian semua mendaftar di sana. Dan semua warrior pun bersorak-sorak akan hal itu. Yitian yang melihat kumpulan para warrior itu sedikit terkejut karena ternyata di antara mereka ada ketua geng Wolf yang sebelumnya pernah membantu Yitian di malam itu. Hahaha, aku penasaran apakah ia masih mengingatku. Setelah pengumuman itu selesai, semua para warrior pun bersiap-siap mendaftar dan dites kekuatan kelas mereka. Peserta pertama, masuk warrior tingkat menengah. Selanjutnya, gawat, ini sedikit berbahaya. Di depan sana ada keluargamu. Aku harus menahan semua kekuatanku agar terdeteksi hanya kelas warrior saja. Jika mereka tahu aku adalah seorang warrior elite, maka pasti akan timbul masalah. Baiklah, selanjutnya giliranmu anak muda. Dan Yitian pun memfokuskan dirinya untuk menurunkan kemampuan. Yitian, warrior tingkat atas. Apa? Bocah ini masuk warrior tingkat atas. Semua orang yang melihat Yitian malah terkejut karena Yitian di usia muda sudah mencapai bakat tersebut. Anak itu sangat berbakat, orang yang sangat mengerikan. Sial, padahal aku menahan semua kekuatan ini, tapi aku malah menjadi sorotan mereka. Dari kejauhan, tim Green Wolf lihat Yitian. Anak itu sungguh beruntung. Kita saja sampai setua ini hanya berhasil di kelas warrior. Hei ketua, bukankah kita membutuhkan seorang? Bagaimana kalau kita mengajak anak muda itu? Hahaha, kau gila. Mana mungkin kelas warrior tingkat atas mau bergabung dengan tim kita? Hei ketua, anak muda itu sepertinya berjalan ke arah kita. Lalu, Yitian pun memperlihatkan wajahnya. Hei ketua, sudah lama sekali ya kita tidak bertemu. Apa? Kau adalah bocil yang membantu kami saat melawan Silver Moon di malam itu. Tak kusangka, dalam hanya waktu 1 tahun, kau sudah memasuki kelas warrior tingkat atas. Kau ternyata sangat berbakat. Hahaha, ketua kau berlebihan. Ngomong-ngomong, bolehkah aku bergabung dengan timmu? Ya, tentu saja Yitian. Kami dengan senang hati menerimamu. Baiklah, mohon kerjasamanya. Lengkap sudah dengan tambahan kelas warrior tingkat atas. Membuatku sekarang menjadi lebih tenang. Dan pemburuan pun dimulai. Di mana tim Yitian menelusuri tengah kota hilang. Kalian semua berhati-hatilah. Menurut informasi, banyak sekali monster di tempat ini. Lalu Yitian pun memberikan sebuah informasi jika ada sesuatu yang bergerak dengan sangat cepat ke arah mereka. Baiklah, semuanya buat formasi bertahan dan jangan panik. Dan ternyata monster yang datang di hadapan mereka adalah segerombolan monster Silver Moon. Semuanya, dengarkanlah instruksiku. Serahkan yang di depan kepadaku dan yang di belakang kepada Yitian. Sisanya, bantu sebisa yang kalian mampu. Baiklah ketua. Monster Silver Moon yang kelaparan sudah bersiap-siap memangsa mereka. Ayo, Yitian, mari kita mulai. Dan mereka berdua pun menunjukkan kemampuan mereka masing-masing, di mana Yitian dengan sangat mudah menebas monster serigala, lalu bermain-main dengan monster tersebut. Setelah itu, Yitian menendang dengan sangat keras dan mengakhiri serangan itu dengan menancapkan sebuah pedang. Akhirnya selesai juga. Ini tidak terlalu buruk. Hahaha,
kau cukup hebat juga ya bocah Yitian, tapi kau kalah cepat dariku. Dasar ketua, padahal aku sengaja mengalah. Para anggota yang melihat pergerakan Yitian mulai memujinya jika Yitian bocah yang sangat berbakat. Sang ketua yang merasa tersaingi oleh Yitian berkata, "Kalian pikir aku tidak berbakat, hah?" Setelah percakapan konyol itu selesai, sebuah kejanggalan pun muncul, di mana seseorang menanyakan, bagaimana bisa mereka menyerang kita di sini? Seharusnya para serigala itu sudah menyerang kita di pinggir hutan. Sepertinya wilayah mereka sekarang sudah dikuasai, dan mereka di sini pasti atas perintah monster itu. Yang itu artinya ada monster yang lebih kuat dari mereka. Hei, tenanglah brother, jangan panik. Kita memiliki warrior kelas atas 2 orang dan 3 warrior di sini. Jadi, apa yang harus kau takutkan lagi? Kau benar, terlebih lagi aku mempunyai alat ini, di mana kita bisa mengontak panitia jika sesuatu terjadi kepada kita. Oh, syukurlah. Kalau begitu, ayo kita lanjut berburu. Di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba sang ketua berkata, "Berhenti semuanya, ada sesuatu yang bergerak." Yitian yang lebih peka berkata, "Di atas kalian." Dan benar saja, seekor monster pun terlihat. Nama monster kadal api, bakat monster pemula, bakat api tingkat atas. Sang monster yang melihat mangsa berada di hadapannya mencoba menyerangnya dengan semburan api yang sangat panas. Dan bam! Tembakan bola api dahsyat pun mengarah ke arah mereka. Namun, mereka semua berhasil menghindar. Teman-teman Yitian berkata, "Hei kalian berdua, sebaiknya kalian beristirahat. Sekarang giliran kami. Jadi serahkan saja monster ini dan menontonlah." Lalu, mereka pun bergerak memperlihatkan kemampuan mereka. Beberapa waktu telah berlalu, di mana ketiga teman Yitian berhasil mengalahkan monster api itu. "Wah, kalian cukup berbakat. Hahaha, kau bisa saja ketua. Padahal kami sudah lumayan cukup terluka. Tapi ini semua berkat panahmu juga." Aduh, monster seperti ini terlalu easy buat kami. Di saat sang paman itu menyombongkan dirinya, tiba-tiba sebuah serangan bola api pun muncul yang membuat ia hampir saja jadi paman bakar. Namun hal buruk itu tidak terjadi karena Yitian berhasil menyelamatkannya. "Sial, berani-beraninya monster itu menyerangku." "Kau benar, sepertinya ini akan sedikit berbeda. Jadi kalian semua bersiap-siaplah." Dan kita pun diperlihatkan 3 kepala monster yang mengerikan.